kelas ini saya sebagai tutor matematika saintek. Nah, sebelumnya saya tanyakan dulu, apakah ada kesulitan ketika mengerjakan TO di minggu lalu? Ayo. Ada, Kak. Ada, Kak. Ada, Kak. Ada. Banyak, Kak. Banyak. Coba kesulitannya apa aja? Nggak hafal banyak rumus. Nggak hafal banyak rumus. Terus, ada lagi? Analisis Khusus yang berbelit-belit. Analisis sama konsepnya, Kak. Analisis sama konsepnya, yang berbelit-belitnya. Tapi sudah pernah ketemu sama soal seperti itu belum? Sudah, Kak. Sudah pernah ketemu. Oke. Malam ini langsung saja kita bahas dari soal yang nomor 1. Boleh izin ke belakang sebentar nggak, Kak? Boleh, sok sebentar. Oke, siap. Kita tunggu yang lagi ke belakang sebentar ya. Teh izin nanya, ini TO yang kedua atau yang keberapa? Yang ke-1, Teh. Oh, sebentar. Kalau kemarin tes teman-teman, adik-adik, ya. Gimana, Teh? Kemarin kita sama Kang Farhan ngebahas tentang apa? Kuantitatif. Oh, kuantitatif. Berarti bukan matematika ini ya? Oh, bukan. Iya. Gimana, Teh? Ya, enggak. Kemarin itu, kaget saya. Ya. Enggak. Lagi nanya ini sama anak. Oke. Soalnya kemarin itu jaringannya putus-putus. Kemarin hari Senin itu masih belum kondusif. Jadi saya keluar masuk. Jadi makanya saya tanya. Beda. Oke, boleh Kak, lanjut. Oke. Tapi yang barusan ke kamar izin sudah masuk lagi, Teh? Gimana sih? Apa belum? Yang izin ke kamar mandi sebentar sudah masuk lagi? Sepertinya belum, Kak, karena belum respon. Oke, ditunggu sebentar ya, biar nanti saya tidak bolak-balik menjelaskannya. Atau kita mulai bahas saja? Tadi yang ke kamar mandi siapa ya? Hana, Kak. Yang ya kalau nggak salah Hana. Gimana, Teh? Mau ditunggu apa langsung dibahas aja? Lanjut aja. Dilanjut aja. Oke, lanjut. Nah, di sini dimisalkan A dan B itu pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X dikurang 2Y tambah K sama dengan 0. Sehingga garis singgung lingkaran di titik A dan titik B berpotongan di C.
8,1. Jika luas segi 4 yang melalui ABC dan pusat lingkaran adalah 12, maka nilai K. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai K. Ingat-ingat kalau misalnya persamaan lingkaran itu, untuk persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat Sama dengan R kuadrat. sama dengan R kuadrat. Nah, berarti, atau persamaan umumnya juga bisa X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Dengan titik pusatnya itu yaitu min A, min setengah A, koma, min setengah B. Nah, untuk pusatnya di A, B. Nah, di sini berarti nilai A-nya itu adalah min 6. Kemudian nilai B-nya adalah min 2. Berarti diperoleh titik pusatnya yaitu min setengah dikali A-nya min 6, koma, min setengah dikali B-nya adalah min 2. Sehingga diperoleh titik pusatnya itu min 6 kali setengah. Min 6 kali setengah itu negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi 6 dibagi 2, hasilnya 3. Kemudian min setengah dikali min 2. Negatif kali negatif itu tadi positif, 2 dibagi 2 itu 1. Sehingga dapat titik pusatnya adalah 3,1. Berarti titik pusat lingkaran ini di 3,1. Kemudian kita akan mencari jari-jarinya. Cara mencari jari-jarinya yaitu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C. Nah, A sama B ini adalah A sama B yang titik pusatnya. Berarti jari-jarinya ini adalah tadi titik pusatnya 3,1. Berarti akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang C-nya. Di sini C-nya itu adalah konstantanya. Berarti C-nya di sini adalah K. Dikurang K. Berarti kita peroleh 3 dikuadratkan adalah 9, 1 dikuadratkan adalah 1, dikurang K. Maka hasilnya adalah akar 10 dikurang K. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Kalau misalnya sudah jelas, kita lanjutkan. Jelas, Teh. Oke. Nah, jari-jarinya berarti akar 10 dikurang K. Di sini, garis singgungnya itu, garis singgung lingkaran di titik A dan di titik B itu berpotongan di C sama dengan 8,1. Misalnya di sini 8,1. Nah, di sini titiknya 8,1. Berarti garis singgungnya ke sini. Sebentar. Sini kan? Nah, nggak pas. Nah, ke sini. Dengan ini. Berpotongan di titik 8,1. Berarti berpotongannya di titik ini. Salah titik tadi berarti. Nah, nggak ada. Halo? Ya. Tadi sempat hilang sebentar. Nah, berpotongan di titiknya ini. Artinya, dari jari-jarinya itu, dari sini, dari titik ini ke titik A-nya ada di sini, dari titik pusat ke titik A, sama dari titik pusat ke titik B ini, sama panjangnya. Tryout tambah. Sama panjangnya berarti. Dari
Bentar, dibedain warnanya. Dari sini ke sini itu panjangnya sama. Nah, kemudian di sininya itu adalah siku-siku. Nah, untuk cara cepatnya, kalau misalnya kita lihat dari dari titik pusat ke titik C ini, itu panjangnya adalah 5. Titik pusatnya kan 3,1. Terus titik C ini adalah 8,1. Otomatis dari titik pusatnya misalnya P. Dari titik P ke titik C itu adalah panjangnya 5. Ini ke sini itu 5. Oke. Nah, di sini berarti bisa kita lihat bahwa membentuk segitiga PAC itu membentuk segitiga siku dengan sisi miringnya adalah 5. Boleh menggunakan cara cepat atau boleh kita uraikan juga. Kalau misalnya cara cepatnya di sini udah ada 5, berarti otomatis ini itu masuknya ke triple Pitagoras. Ini antara 3 atau 4. Triple Pitagoras itu kan 3, 4, 5. Berarti PA-nya antara 3 atau 4. Kalau misalnya PA-nya 3, kita masukin PA itu dari jarak dari titik P ke titik A itu jari-jari kan. Nah, jari-jarinya itu kalau misalnya PA-nya 3, kemudian tadi jari-jarinya adalah 10 dikurang K, maka 3 sama dengan akar 10 dikurang K. Sehingga diperoleh K-nya itu 3-nya kita kuadratkan ke sini. Berarti 3 dikuadratkan 9 sama dengan 10 dikurang K. Maka hasilnya 9 dikurang K, 9 dikurang 10 sama dengan K. Maka nilai min K. Min 1 sama dengan K, sama dengan min K. Maka nilai K-nya sama dengan 1. Atau kalau misalnya mau kita uraikan, berarti kita itu harus cari tahu dulu panjang PA-nya berapa, kemudian panjang PB-nya berapa. Itu akan memakan lebih banyak waktu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kak, mau nanya, Kak. Boleh. Yang 5-nya itu dari 8 dikurang 3 ya, Kak? Iya, betul. Dari P ke C. Karena titiknya itu kan udah sejajar, 3,1 sama 8,1. Berarti jarak PC-nya itu adalah 5. Oh, ya. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jauh ini bagi saya belum. Bagi-bagi. Mohon izin sambil makan, Kak. Oke. Udah. Kalau misalnya sudah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ada yang mau dicatat dulu atau di screenshot dulu boleh. Sebelum dihapus. Sudah, Kak. Sudah? Sudah, Kak. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Jika cos X tambah 15 sama dengan A, dengan X-nya itu lebih besar dari 0 derajat, kurang dari sama dengan 30 derajat, maka nilai cos 2X tambah 60 sama dengan. Nah, di sini kita harus tahu dulu identitas trigonometrinya. Yang akan kita gunakan di sini adalah identitas yang pertama. Kalau misalnya ada cos 2X, itu sama dengan 2 cos kuadrat X dikurang 1. Kemudian kalau misalnya ada cos A tambah B, A plus minus B deh. A plus minus B, Nah, identitas trigonometri untuk penjumlahan itu kalau misalnya ada cos A plus B, itu kan jadi cos sin. Tapi tandanya dibalik. Kalau misalnya di sininya ditambah, berarti ke sininya dikurang. Jadi cos A cos B
minus plus sin A sin B. Kemudian yang terakhir yang akan kita gunakan itu kalau misalnya ada sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A Dengan 1. sama dengan 1, betul. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah cos 2x tambah 60, kemudian yang kita punya adalah cos x tambah 15. Berarti cos 2x tambah 60 itu bisa kita peroleh dari cos 2x tambah 30 ditambah lagi dengan 30. Nah, kita cari dulu yang pertama cos 2x tambah 30. Cos 2x ditambah 30 itu bisa diperoleh dari cos 2 dikali x tambah 15. Tadi kalau misalnya ada cos 2x itu sama dengan 2 cos x 2 cos kuadrat x dikurang 1. Berarti di sini jadinya 2 dikali cos kuadrat x tambah 15 dikurang 1. Nah, di soal diketahui bahwa cos x tambah 15 itu sama dengan A. Berarti cos 2x tambah 15 itu sama dengan 2A dikurang 1. Sampai sini paham? Kemudian kita lanjutkan. Di sini yang ditanyakan adalah cos 2x tambah 60, di mana cos 2x tambah 60 itu bisa diperoleh dari cos 2x tambah 30 ditambah 30. Berarti di sini sebagai A-nya adalah 2x tambah 30, B-nya adalah 30. Nah, bisa kita masukkan ke identitas trigonometrinya. Kita lanjut sebelah sini. Nggak akan cukup deh. Bentar. Cos 2x tambah 30 ditambah 30 itu sama dengan, nah kita gunakan sifat yang cos A tambah cos B. Jadi cos 2x tambah 30 dikali cos 30 dikurang sin 2x tambah 30 dikali sin 30. Oke. Maka diperoleh hasilnya itu cos 2x tambah 30 itu apa? A kan? Cos 2x tambah 30, 2A-1, sorry. 2A-1 dikali cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Akar 3. Ini 2A kuadrat min 1, sorry. Karena di sininya adalah cos kuadrat X. Berarti ini 2A kuadrat min 1. Ini juga 2A kuadrat min 1. Dikali setengah akar 3 dikurang sin 2X tambah 30 dikali sin 30 itu setengah. Nah, kita cari nilai dari sin 2X tambah 30 karena kan tidak diketahui. Nah, kita gunakan sifat yang ini. Kalau misalnya ada sin kuadrat A di kuadrat A itu sama dengan 1. Berarti sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Hasilnya sin kuadrat X kuadrat dari mana? Sin kuadrat dari 2X tambah 30 itu kuadrat X cos kuadrat X cos kuadrat
Sebentar. Cos kuadrat 2x tambah 30 sama dengan 1. Maka diperoleh ke sini ya. Sin kuadrat 2x tambah 30-nya itu ditambah. Tadi cos 2x tambah 30 itu adalah 2a kuadrat min 1. Berarti ini jadi 2a kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti sin kuadrat 2x plus 30 itu sama dengan 1 dikurang. Nah, ini kita kuadratkan. 2a kuadrat min 1 dikuadratkan ini menjadi 4a kuadrat ditambah 4a ditambah 1. Gini kan? Ini dikurang. Salah. 4a pangkat 4. Sorry. 4a pangkat 4 dikurang 4a kuadrat ditambah 1. Sehingga hasilnya adalah min 4a pangkat 4 dikurang 4a kuadrat. Sampai sini ngerti? Saya ditambah. Nah. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Karena di sini kan sin kuadrat. Berarti ini tuh harus dikuadratkan. Harus diakarkan yang sebelah sini tuh supaya kita peroleh sin 2x tambah 30. Maka hasilnya, bentar kita kecilkan dulu. Sin ke atas ya, punten ini acak-acakan. Jadi jangan ngantuk. Sin x sin 2x tambah 30 itu hasilnya adalah akar dari min 4a kuadrat, min 4a pangkat 4 ditambah 4a kuadrat. 4a-nya bisa kita keluarkan. Jadi akar 4a kuadrat dikali min a kuadrat ditambah 1. Akar dari 4a kuadrat itu adalah 2a akar 1 dikurang a kuadrat. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Teh. Boleh, apa? Maaf teh, izin nanya. Boleh. Itu yang bagian kuadrat x plus cos sama dengan 1 bisa x-nya itu 2x plus sukanya agak nyambung di bagian situ. Boleh bentar. Sin kuadrat a ditambah cos kuadrat a itu sama dengan 1. Berarti a-nya itu, jadi kalau misalnya sin kuadrat 2x tambah 30 ditambah cos kuadrat 2x tambah 20, ini sebagai x-nya. Ini juga sama sebagai x-nya. Karena yang akan kita cari itu adalah cos 2x tambah 30. Ya ampun. Mana ini? Gimana? Masih belum paham? Siapa yang tadi nanya tuh? Halo, gimana? Hasil terapi kamu itu bagus. Jadi kamu tuh udah bisa jalan-jalan tapi pelan-pelan aja. Gak usah pakai alat bantu lagi. TV-nya kondisikan, weh. Gimana? Tadi siapa sih yang nanya? Ada yang merhatiin nggak?
Apa masih ada pertanyaan lain? Itu teh yang nanya ya Rizky ya Iya, iya itu. ya. Ada pertanyaan lain atau masih belum mengerti? Oke, baik. Dibaca dulu. Maaf ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lain, kita lanjutkan ya. Tadi kita peroleh sin 2x tambah 30 itu adalah 2a akar 1 min a kuadrat. Nah, kita substitusi ke sini. Maka hasilnya setengah akar 3. Bentar, kita batasin deh. Kemana pensil? Kita batasin dulu, biar nggak nyampur banget. Setengah akar 3. Ini ada yang ketinggalan, sorry. Mana sih? Sebentar. Salah. Nah, di sini harusnya. Oke. Maaf. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Tadi itu hasilnya 2A dikali setengah akar 3 dikurang sin 2X tambah 30 dikali setengah. Kita dapat sin 2X tambah 30-nya itu adalah 2A akar 1 min A kuadrat. Maka diperoleh hasilnya itu 2A kuadrat. Min 1 dikalikan setengah akar 3 dikurang 2A dikali akar 1 min A kuadrat dikalikan setengah. Udah, dari sini tinggal kita cocokkan ke jawabannya. Sudah ada yang sama belum? Setengah sin 30. Maybe B, C. Harusnya, ya B. Setengah. Setengahnya yang dikeluarkan harusnya teh. Jadi harusnya setengah. Karena kan sin 30 itu setengah. Setengah dikali 2A dikurang 1. Harusnya dikali akar 3. Dikurang. Oh, enggak. Ini, kurungnya udah tepat. Salah. Nah, 2A dikali setengah itu hasilnya 1. Jadi, dapatnya B betul tadi. Yang ini, mana sih pensil? Nah, ini. Nah, jadi hasilnya dapat yang B. Setengah akar 3 atau akar 3/2 dikali 2A kuadrat min 1 dikurang A dikali 1 dikurang A kuadrat. Oke? Ada yang ditanyakan untuk yang ini? Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 3. Apa ada yang ditanyain? Cukup jelas? Oke, gimana? Ada yang ditanyakan? Rini, Siti, Rina, Hani, Hanan. Teh mau nanya teh. Boleh. Kita. Kalau misalnya kan nanti di UTBK yang sesungguhnya, yang sebenarnya gitu. Iya. Kan waktunya terbatas. Kalau untuk soal kayak gitu, nggak bisa pakai cara cepet gitu. Iya. Dikerjakan aja, perbanyak latihan. Nanti kalau misalnya sudah banyak latihan, insya Allah bisa lebih cepat mengerjakannya. Kalau untuk cara cepatnya tidak ada.
Belum ada, tidak ada sih. Oh ya, oke. Terima kasih, Teh. Oke. Perbanyak latihan aja supaya lebih terbiasa mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Misalkan A itu sama dengan T kuadrat ditambah 1, T, B itu 1,2, sehingga panjang vektor proyeksi OA terhadap OB lebih kecil dari 9/5, maka nilai T yang mungkin. Nah, untuk proyeksi vektor OA terhadap OB itu, seperti yang kita tahu kalau misalnya rumus proyeksi vektor A terhadap B itu adalah proyeksi A terhadap B itu sama dengan panjang proyeksi vektor A dikali proyeksi vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, berarti di sini kita cari dulu. A-nya itu T kuadrat tambah 1, T. Berarti proyeksi vektor A itu adalah T kuadrat tambah 1I ditambah TJ. Kemudian proyeksi vektor B-nya itu adalah 1I ditambah 2T. Kenapa 2T? 2J. Kemudian panjang vektor B-nya itu, B itu sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Diperoleh 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4, jadi akar 5. Oke, sekarang ini kita masukkan. Berarti proyeksi vektor OA terhadap OB itu lebih kecil dari 9 akar 5. Artinya di sini OA dikali dot OB itu kurang dari 9 per akar 5. Nah, kita masukkan OA-nya itu. Ini kita ganti dulu deh biar nggak pusing. OA, OB. Biar sama-sama. OA, OB. OA-nya itu T kuadrat ditambah 1 dikalikan dengan 1 ditambah dot itu kan pengerjaannya sebentar, T kuadrat ditambah 1 dikali 1 ditambah 2 dikali T atau T dikali 2. T sebentar. T dikali 2 dibagi panjang B-nya akar 5. Dibagi kurang dari 9 per akar 5. Ini sama-sama akar 5. Berarti kita peroleh T kuadrat tambah 1 dikali 1 itu T kuadrat tambah 1 ditambah T kali 2 itu 2T kurang dari 9. Ini kita buka kurungnya jadi T kuadrat tambah 1 ditambah 2T kurang dari 9. Dikurang 9 kurang dari 0. Dari sini tinggal kita faktorkan. T kuadrat ditambah 2T dikurang 9. Berarti jadinya T kuadrat ditambah 2T dikurang 8. Kurang dari 0. Ini kita faktorkan. Dikalikan hasilnya min 8. Dijumlahkan hasilnya 2. Diperoleh T-nya adalah 4. T tambah 4, T min 2. T-nya adalah min 4 sama 2. T-nya sama dengan min 4 atau T-nya sama dengan 2. Oke. Ini kan kurang dari 0. Kita uji ke garis bilangan.
ininya min 4, di sini 2. Nah, kita masukkan di sini misalnya 0. 0-nya dimasukin ke persamaannya nih. T kuadrat ditambah 2T dikurang 8. 0 ditambah 2 kali 0, 0 dikurang 8. Hasilnya negatif. Berarti di sini positif. Min 8 kan kurang dari 0. Negatif. Berarti di sini juga positif. Yang kita cari itu adalah yang kurang dari 0. Berarti himpunan penyelesaiannya di sini. Sehingga jawabannya adalah T, lebih dari min 4 kurang dari 2. Gimana? Ada yang ditanyakan? Oke, gimana? Ada yang ditanyakan? Teh, saya bisa ulang jelasin dari itu nggak Teh? Gimana cara meleksikan? Gimana cara itu loh yang pas masukin 0 ke T kuadrat pas 2 ke ke grafik itunya. Grafik yang ini, yang batangnya barusan itu. Batang putus-putus. Yang ini, yang T min 4 sama T min 2 ke ininya, ke garis bilangannya. Ya, Oke. Tadi dapat ya garis bilangan. T tambah 4 itu sama dengan 0, berarti T-nya dapatnya min 4. Kita masukin ke garis bilangannya kan. Sehingga dapat T-nya sama dengan min 4 sama T min 2 itu sama dengan 0, hasilnya T-nya sama dengan 2. Nah, kita masukin ke garis bilangan. T-nya ada min 4 sama 2. Nah, kalau T-nya min 4, berarti kita simpan di sini kan. Ini min 4, ini 2. Di antara min 4 sama 2 itu ada 0. Sebenarnya bisa masukin angka berapapun karena kan, tapi yang lebih mudahnya itu kita masukkan 0. Kita masukin 0 ke persamaan yang ini atau yang bawahnya juga sama. 0 dikuadratkan hasilnya 0, ditambah 2 kali 0, hasilnya 0, dikurang 8. Hasilnya berarti ini T 0 tambah 0 kurang 8. Negatif kan? Nah, kalau negatif berarti di sini negatif. Di antara 4 sama 2-nya itu kita peroleh negatif ininya. Kalau di tengah-tengahnya negatif, berarti di kanan kirinya kita dapatnya positif, adalah positif. Nah, di sini yang dicari adalah yang kurang dari 0, berarti yang negatifnya. Sehingga dapat himpunan penyelesaiannya yang ini. Negatif kan antara 4 sama 2. Gimana? Masih kurang jelas? Teh. Oke. Dikit lagi Teh, dikit. Gimana? Putus-putus? Ini Teh. Kenapa negatifnya Teteh itu maksudnya di tengah-tengahnya? Kenapa nggak di samping kanan kirinya? Negatifnya di tengah-tengahnya itu karena tadi yang kita uji itu adalah 0. 0 itu di antara 4 sama 2 di tengah-tengahnya. Jadi negatifnya di tengah-tengahnya gitu. Antara negatif kecuali 4 sampai 2 mungkin ya? Antara negatif 4 sama 2. 0 itu. Siap Teh. Paham Teh. Oke, ada yang lainnya? Kalau yang T kuadrat ditambah 1 dikali 1 ditambah T dikali 2 itu dari mana yang T dikali 2-nya? Dari sini. Ini kan I-nya 1. Ini J-nya 2. Ini I-nya T kuadrat tambah 1. Ini J-nya T. Jadi T kuadrat tambah 1. Yang I sama I. Yang J sama J. Oh, jadi bisa sama kayak gitu ya, Kak? Makasih, Kak. Sama-sama. Yang lainnya ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 4.
Pencerminan garis Y sama dengan min X tambah 2 terhadap garis Y sama dengan 3 menghasilkan garis titik-titik. Seperti yang kita tahu rumus pencerminan itu kalau misalnya pencerminan garis Y terhadap K itu, pencerminan terhadap X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan K itu jadinya X, Y 2K min Y. Nah, kalau misalnya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K itu, maka hasilnya X, 2K min Y. Nah, di sini K-nya itu sama dengan 3. Berarti kalau misalnya garis min X tambah 2 dicerminkan terhadap Y sama dengan 3, maka diperoleh, kita notasikan dulu di sini. X-nya itu min X, X-nya itu sama dengan min X. Berarti hasil pencerminannya itu, ini tuh sebagai X aksennya. X aksennya itu adalah tetap X. X aksen. X aksennya itu sama dengan min X juga. Nah, di sini Y-nya adalah Y. Dicerminkan terhadap K sama dengan 3, berarti jadinya 2 kali 3 dikurang Y. Maka hasilnya 6 dikurang Y. Nah, kita masukin ke sini. Kalau misalnya min X tambah 2 dicerminkan terhadap Y sama dengan 3 itu jadinya, kan Y-nya itu jadi 6 dikurang Y. Berarti 6 dikurang Y sama dengan, nah min X-nya itu tetap min X tambah 2. Nah, kita buka kurungnya, 6 dikurang Y aksen sama dengan min X ditambah 2. Berarti min Y aksen sama dengan min X ditambah 2 dikurang 6. Jadi min Y aksennya itu sama dengan min X dikurang 4. Atau Y-nya itu sama dengan X ditambah 4. Oke. Ada yang ditanyakan? Halo? Gimana, Atau ada yang ditanyakan? Fajar? Sudah jelas. Sultan? Saya izin bertanya, Kak. Boleh. Kalau pencerminannya melibatkan trigonometri gimana, Kak? Kalau pencerminannya? Melibatkan sudut trigonometri, misalkan pencerminan X terhadap sudut cos 30 derajat. Oke. Bentar. Itu kalau misalnya pencerminan terhadap trigonometri, nanti kita menggunakan matriks yang trigonometri itu. Dirotasi misalnya, dirotasi lagi. Gimana tadi teh pertanyaannya teh? Jadi kalau untuk pencerminan terhadap misalkan garis Y dicerminkan terhadap garis sudut cos 30 derajat, nah kayak gitu. Nanti hasilnya kayak gimana gitu? Oh, kayak gitu kasusnya. Oke. Kalau pencerminan terhadap garis Y, terus Y-nya itu terhadap sudut gitu maksudnya? Iya, Kak, seperti itu. Oke. Misalnya dicerminkan terhadap sudut apa gitu, atau misalnya sudut tan ki, berarti nanti pakai rumusnya yang ini, Y sama dengan
Wait. X aksen sama Y aksennya itu, X aksen dan Y aksennya itu menjadi cos 2 theta. Aduh, sin. Sin 2 theta. Ini sin 2 theta. Dikali min cos 2 theta. Misalnya yang dicerminkannya garis Y sama dengan MX. Di mana M-nya itu adalah tan Ki, misalnya. Nah, ini dikalikan dengan, dikalikan dengan X Y dikurang M ditambah 0 N. Bentar, digeser dulu. Misalnya dicerminkan terhadap sudut berapa derajat gitu. Nah, berarti pakainya rumusnya yang ini. Nah, gini. Kalau misalnya dicerminkan terhadap sudut 30 derajat, misalnya berarti 2 kali cos 2 theta, sin 2 theta, cos 30, 2 kali 30, sin 2 kali 30, sin 2 kali 30, min cos 2 theta. Gitu. Gimana? Ini 0. Siapa yang tadi yang bertanya teh? Gimana Jafar, Fajar? Fajar. Oke. Mungkin Ya, nanti nanti akan lebih jelasnya dibahas di materi saintek yang bagian pencerminan gitu. Atau di bagian transformasi. Fajar, sudah? Fajar, Teh. Iya, Teh. Oke. Terima kasih, Teh. Sama-sama. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Kubus ABCDEFG H P adalah pada FG dan FP berbanding FP PG sama dengan 1/2. EP banding PG itu sama dengan 1/2. Oh, di sini ada soal yang kurang. Harusnya juga ada FQ banding QB. Kan di sini EP banding PG itu 1/2. Berarti EP-nya di sini 1, PG-nya di sini 2. Kemudian FQ berbanding QB-nya juga sama, 1/2. Nah, P itu perpanjangan dari HP. Mana sih? Perpanjangan HP dan AQ itu berpotongan di titik EF. Di titik R. Nah, ini ketika diperpanjang HP dengan AQ itu ketika diperpanjang akan berpotongan di titik di perpanjangan titik EF. Nah, berpotongannya di sini. Yang ditanyakan jika panjang rusuk kubus adalah 6, maka volume EAH dengan FQP. EAH FQP. Nah, volume EAH FQP itu bisa diperoleh dari volume RAEH, volume EAH titik FQP itu bisa diperoleh dari volume RAEH dikurang volume RQFP. Oke. Nah, di mana AEH sama QFP itu adalah 5 kan? Nah, berarti kita cari dulu volume RAEH sama RQFP. Tapi kita harus cari tahu dulu panjang ER itu berapa.
Nah, kalau misalnya kita gambar, kita pisahkan gambarnya, maka REH itu bisa seperti ini. Nah, di sini panjang, di sini titik R, di sini titik E, di sini H. Kemudian di sininya adalah EP. EP. EH itu, kubus itu rusuknya 6. Otomatis panjang EH-nya juga 6. Kemudian panjang FE juga adalah 6 cm. Yang akan kita cari adalah panjang FR. Misalkan panjang FR-nya adalah X. Nah, karena tadi perbandingan EP dengan PG itu 1:2, kemudian rusuknya adalah 6, maka panjang EP itu adalah 1/3 dari panjang rusuknya dari 6, maka panjang EP-nya adalah 2 cm. Nah, berarti di sini kita peroleh EP-nya adalah 2 cm. Bisa kita cari panjang FR itu dengan kesebangunan EH per EP sama dengan ER per FE. EH-nya itu 6, berarti 6/2 sama dengan ER. ER itu berarti kan 6 ditambah X per X-nya itu, bukan FE, FR maksudnya. FR-nya itu adalah X. Kita kali silangkan. Berarti diperoleh X 6X sama dengan 12 ditambah 2X. 6X dikurang 2X sama dengan 12. Berarti 4X-nya itu sama dengan 12, diperoleh nilai X-nya sama dengan 3. Oke, kita sudah tahu nilai X-nya adalah 3. Sekarang kita cari dulu volume AEH dan volume QFP. Untuk volume AEH, volume limas itu kan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu kan di sini adalah segi 3, siku-siku kan. Kalau misalnya yang RAEH, nah berarti alasnya itu yang AEH. EH-nya 6, AE juga 6, berarti jadi 1/3 dikali setengah dikali luas alasnya itu kan setengah kali alas kali tinggi kalau segitu. Jadi setengah dikali 6 dikali 6 dikali tingginya. Tingginya itu adalah ER, di mana ER itu adalah FE ditambah FR. FE-nya 6, FR-nya 3. Berarti jadinya 6 tambah 3, 9. 6 bagi 2, 3. 3 bagi 3. Hasilnya 6 dikali 9. 6 dikali 9 adalah 54 cm kubik. Ini volume yang RAEH. Sekarang volume yang RQEP. Sama aja kan? Yang RQEP itu juga sama limas. Jadi kita masukin rumusnya setengah dikali luas alas dikali tinggi. Setengah, 1/3 dikali alasnya di sini adalah EP sama FQ. Di mana EP-nya itu adalah 2 cm, FQ-nya juga 2 cm. Berarti 1/3 dikali setengah dikali 2, dikali 2, dikali tingginya adalah FR. FR-nya itu adalah 3. Berarti 1/3 dibagi 3. 1, 2 dibagi 2, 1. Berarti volume RFQ-nya itu adalah
cm kubik. Maka diperoleh volume EAHFP itu 54 dikurang 2. 54 dikurang 2 adalah 2. Gimana? Ada yang ditanyakan? Atau ada yang masih belum paham? Gimana Gita? Siti, Raffi, Rifa, Rina, Rini? Pusing? Halo, Pusing? masih ada. Saking pusingnya tidak bisa berkata apa-apa? Ada yang bertanya? Atau gimana? Perlu dijelaskan ulang? Kenapa? Ya. Nanti boleh nggak tanya di chat kalau ada yang belum paham? Okay. Boleh, chat aja. Boleh nggak jatuhnya sekarang mesti loading ya. di otak. Silahkan saja sekarang dipahami dulu, dibaca dulu. Kira-kira kalau misalnya ada yang belum paham, atau di screenshot dulu deh. Nanti setelah selesai belajar bisa dibaca kembali. Oh, nanti ketemu ini yang dari mana ya? Ini dari mana ya? Gitu. Mungkin sekarang masih panas. Oke. Siap. Ya. Siap teh. Kasih teh. Sama-sama. Sudah? Kalau sudah di screenshot atau sudah disimpan, kita hapus. Teh, maaf, ini teh waktunya sampai jam 9. Apa boleh satu soal lagi dibahas? Sampai jam 9.30 sih teh. Jadi paling 9.30 ya. 9.20 Salah. udah saya stop paling. Oke, nanti kabari aja ya teh. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 6. Ini lebih mudah sih daripada yang barusan. Untuk materi polinomial, sisa pembagian AX pangkat 2014 dikurang BX pangkat 2015 tambah 2X tambah 1 dibagi oleh X kuadrat, sisanya adalah X tambah 2. Nah, ini pembaginya, ini sisanya. Pembaginya, kalau misalnya kita faktorin, X kuadrat dikurang 1 itu bisa menjadi X min 1, X plus 1. Kalau bingung, ingat-ingat sifat yang ini. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A min 1 sama A plus 1. Sehingga diperoleh dari sini itu X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan min 1. Nah, untuk sisa pembagian, si pembaginya itu adalah 1 atau min 1. Bisa kita substitusi ke sini. PX-nya itu AX pangkat 2014 dikurang BX pangkat 2015 ditambah 2X ditambah 1 sama dengan sisa baginya. Sisa baginya itu adalah X tambah 2. Nah, di sini kita masukin. Kalau misalnya dibagi X tambah 1, harusnya di bawah ini nulisnya. Sebentar. Kalau misalnya dibagi X tambah 1, berarti kan X-nya 1. Kita masukin A pangkat 1 dipangkatkan 2014 dikurang B kali 1 dipangkatkan 2015 ditambah 2 dikali 1 ditambah 1, sisa baginya adalah X tambah 2. X-nya 1 ditambah 2. Ini.
kalau misalnya pangkatnya ganjil, kalau ini positif kan, 1 dipangkatkan 2014 itu tetap 1. Berarti jadi A kali 1 A. B pangkat 2015 itu 1. B. 1 dipangkatkan 2015 itu 1. Berarti ini juga B. Ditambah 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti ini diperoleh A min B tambah 3 sama dengan 3. A min B, A kurang B sama dengan 0. Ini persamaan yang pertama. Dengan cara yang sama, kita masukkan pembaginya yang X sama dengan min 1. Berarti A dikali min 1 pangkat 2014 dikurang D pangkat kali min 1 pangkat 2015. Tapi kalau negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya negatif lagi. Karena 2014 itu genap, maka di sini hasilnya adalah 1, positif 1. Sehingga dapat A dikurang. Nah, ini negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya negatif. Berarti jadinya min 1 dikali min B. Atau kita tulis dulu, B dikali min 1. Kita sudah paham. Dikurang 2 kali min 1 negatif, 2 ditambah 1 sama dengan 1. Sehingga persamaannya menjadi A plus B sama dengan min 2 tambah 1 itu min. Kita pindah ruaskan, min 1 pindah ke sini jadi positif, di A plus B sama dengan 2. Ini persamaan keduanya. Kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Jadi A min B. A min B sama dengan 0. A plus B sama dengan 2. Sama dengan 2. Kita eliminasi, ditambah. Negatif ditambah positif, jadi habis A tambah A, jadi 2A. 2A sama dengan 2. Jadi A-nya sama dengan 1. Atau karena di sini yang ditanyakan adalah A tambah B, kita juga sudah punya, berarti kan sudah ketemu nilainya. A tambah B sama dengan 2. Tapi kalau yang ditanyakannya bukan A tambah B, kita harus cari dulu nilai A sama nilai B-nya dengan cara dieliminasi. Nanti ketemu nilai A dan ketemu nilai B. Sudah. Ada yang ditanyakan untuk yang ini? Oke, gimana yang lain? Ada Sultan, ada siapa lagi? Ada Yayak lagi? Bentar, itu yang B kali 1 pangkat 2015, yang nomor berapa ya di atas? 1, 2, 3, 4, 4. Yang dikalikan, yes, yang itu. Itu. Itu kan bukannya B-nya itu minus ya, Teh. Kalau dikalikan min lagi bukan jadi positif. Iya, ini di bawah jadi positif. Negatif Teh itu dong. Yang ini mana positif. Yang ini apa yang ini? Enggak Teh. Lanjutannya. Oh, ini. Ya, itu lanjutannya ke bawahnya. Itu, Iya, ini. Bukannya positif ya, Teh? Iya. B-nya bukannya positif. B-nya min B itu jadi positif B. Ini kan 1 pangkat 2015. Jadi kan hasilnya pangkatnya 1. Kan. Oh, saya kira min 1, Teh. Iya. Kalau yang min 1, ini jadi positif, jadi A plus B. Tapi kalau yang ini 1 dipangkatkan 2015 kan tetap 1. B dikali 1 min B.
Oke, sudah paham? Pangkatnya yang ganjil ya Teh ya, yang iya Tapi iya. kalau positif mau dipangkatkan ganjil, mau dipangkatkan genap tetap. Kalau negatif baru berubah. Kalau negatif satu iya, misalnya iya Teh, baru sadar, baru sadar. Oke. Iya baru sadar. Ada lagi yang lain? Makasih Teh. Sama-sama. Yang lain ada lagi? Ada, Kak. Oke. Kalau misalnya tidak ada, silahkan disimpan atau di screenshot dulu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nilai C yang memenuhi 0,25 pangkat 3x kuadrat tambah 6x min C kurang dari 0,625 pangkat 0,0625 pangkat x kuadrat tambah 2x tambah 15. Oke. Kita masuk ke materi eksponen. Kalau misalnya ada A dipangkatkan fx lebih besar dari A dipangkatkan gx, itu nanti tergantung nilai A-nya. Kalau misalnya nilai A-nya lebih dari 1, maka hasilnya tetap jadi fx, tandanya tidak berubah. Lebih dari gx. Tapi kalau A-nya lebih dari 0, ada di antara 0 sampai 1, maka nanti kalau di sininya lebih dari, tandanya berubah jadi kurang dari fx, kurang dari gx. Gitu. Kalau misalnya di sini tandanya kurang dari, berarti jika A-nya ada di antara 0 sampai 1, di sininya berubah jadi lebih dari. Pokoknya tandanya kebalikannya. Nah, di sini kita samakan dulu. 0,25 pangkat 3x kuadrat tambah 6x dikurang C kurang dari 0,0625 pangkat x kuadrat tambah 2x tambah 15. Nah, 0,0625 itu bisa kita jadikan 0,25 pangkat 2. Jadi di sininya kita tulis 0,25 pangkat 3x kuadrat tambah 6x dikurang C kurang dari 0,25 pangkat 2 dipangkatkan x kuadrat tambah 2x tambah 15. Teteh Wali, boleh di-mute dulu? Oke. Sebentar. Cek dulu. Punten di-mute dulu, agak berisik. Terima kasih. Oke. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya ada pangkat dipangkatkan itu jadi dikalikan. Kalau misalnya ada A pangkat M dipangkatkan N, itu jadinya A pangkat M dikalikan dengan N. Berarti ini pun sama, kita kalikan. Jadi 0,25 dipangkatkan dengan 3x kuadrat tambah 6x dikurang C kurang dari 0,25 dipangkatkan. Ini kita kalikan. 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 kali 2x, 4x. 2 kali 15 jadi 30. 0,25 itu ada di antara 0 sama 1. Maka yang tadinya kurang dari, tandanya berubah. Jadi lebih dari. Jadinya 3x kuadrat tambah 6x, kurang x, tambah 6x kurang C lebih dari 2x kuadrat
tambah 4X tambah 30. Oke, kita pindah ruaskan. Jadi 3X kuadrat dikurang 2X kuadrat ditambah 6X dikurang 4X dikurang C dikurang 30. Lebih dari 0. Hasilnya adalah 3X dikurang 2X kuadrat, X kuadrat. 6X dikurang 4X adalah 2X. Ini tetap min C kurang 30 lebih dari 0. Nah, supaya X kuadrat tambah 2X min C dikurang 30 itu ada nilainya, berarti kan itu definite positif. Di mana definite positif itu nilai diskriminannya kurang dari 0. Diskriminan itu kan rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Nah, dari persamaan ini, A-nya itu 1, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan min C min 30. Nah, kita masukkan. Kita substitusi. B kuadrat dikurang 4AC kurang dari 0. B-nya adalah 2, berarti jadi 2 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya itu 1 dikali C-nya itu min C kurang 30 dikali min C kurang 30 kurang dari 0. 2 dikuadratkan 4 dikurang. Nah, ini 4 kali 1, 4. 4 kali min C, min 4C. Min 4C. Atau kita langsung deh, biar nggak pusing. Ini kan negatif. Negatif 4 kali 1 negatif 4 dikali negatif C. Berarti ditambah 4C. 4 negatif 4 dikali 1 negatif 4 dikali negatif 30. Jadi, positif 120 kurang dari 0. Kita jumlahkan 4C ditambah 120 tambah 4 jadi 124 kurang dari 0. 4C kurang dari negatif 124. Sehingga diperoleh nilai C-nya 124 dibagi 4 adalah negatif 31. C kurang dari negatif 31. Jawabannya C. Ada yang ditanyakan? Oke, gimana guys? Atau ada yang ditanyakan? Rini, Cynthia, Dila? Tidak ada? Ya. Tidak ada? Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, silahkan di screenshot atau disimpan dulu. Masih boleh lanjut, Teh? Apa sudah? Aduh, saya kadang suka lupa. Kadang kapan di-mute, kadang kapan di-unmute. Oke. Gimana? Ada yang ditanyakan untuk Kak Nifa ini? Tidak ada? Oke. Belum ada. Oh, belum ada. Ya, siap. Belum ada. Oke, mungkin cukup sekian mungkin ya untuk Kak Nifa. Kak Nifa nggak apa-apa, boleh ini duluan? Boleh, Teh. Ya, siap. Makasih Kak Nifa. Terima kasih. Saya live dulu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Ya. Sebentar.